Operan, obrolan podcast Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Semua yes. Semua yes. Halo Sobat Adiaksa dimanapun berada, kembali lagi di podcast Operan, obrolan podcast Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Yang pastinya dengan saya Mega, dan hari ini saya didampingi oleh jaksa terbaik yang ada di Tangerang Selatan. Ini lulusan terbaik di angkatannya. Ada siapa? Halo, nama saya Made Adi. Saya dari bidang pidana umum dan sekarang menemani Mbak Mega, host kita di podcast Operan. Dan Mbak Mega, untuk sesi kali ini kayaknya kita juga kedatangan tamu yang gak kalah hebatnya loh. Betul. Yaitu orang yang menentukan siapa nantinya pemimpin dari Kota Tangerang Selatan. Iya, pemimpin masa depan Kota Tangerang Selatan. Benar. Kira-kira Langsung siapa saja Adi ya. Ini dia, ada Bapak Muhammad Taufik MZ selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan. Betul Bapak, selamat datang Bapak. Terima kasih. Ya, saya Muhammad Taufik MZ, Ketua KPU Kota Tangerang Selatan. Baik. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya Bapak telah meluangkan waktu untuk dapat hadir di podcast kami dan berbincang-bincang bersama kami nih Pak. Yang pastinya kami sudah kepo, banyak yang kami kepo nih karena kita akan ada hajatan besar ya, Made. Iya, betul. Menuju Pilkada 2024 ini ya Pak ya. Nah, ini kan ada Ketua KPU ya Made ya, tapi ada disebut kalau saya nggak salah ini Pak ada komisioner ya Bapak. Ya. Nah sebenarnya kalau dari struktur organisasi itu apa sih Pak perbedaan antara Ketua KPU dan komisioner-komisioner itu Pak? Ya, jadi KPU itu ya secara hierarki baik di Republik Indonesia, KPU provinsi dan kabupaten kota itu kan komisioner itu orang yang dipilih gitu ya dengan kualifikasi dan persyaratan tertentu yang dianggap oleh tim sel maupun oleh KPU RI yang memilih KPU provinsi dan Banten memenuhi syarat kecakapan untuk melaksanakan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah di daerah masing-masing. Nah, sementara kalau kita yang dipilih itu kan di kabupaten kota ada 5. Itu disebutnya komisioner. Nah, dari 5 orang itulah maka mereka melakukan pleno untuk memilih ketua. Dengan tentu kalau sudah jadi ketua maka divisinya sudah dipastikan dia akan mengurusi keuangan, umum, logistik dan rumah tangga. Oh itu dibagi menjadi 5 itu ya Pak. Dibagi menjadi 5. Ada yang bagian keuangan, ada yang logistik, ada yang urusan umum dan lain sebagainya tadi itu ya Pak ya. Kalau ketua KPU berarti di atasnya dari komisioner itu tadi gitu ya Pak ya. Mengetuai badannya gitu ya Pak? Ya, walaupun tetap ya keputusan lembaga itu kolektif kolegial, tetapi ketua itu menjadi simbol lembaga kalau menghadiri persoalan koordinasi rapat dengan stakeholder maupun dengan publik gitu. Nah, teman-teman di 4 lainnya itu seperti Pak Ajat Sudrajat itu pemangku divisi teknis penyelenggaraan. Kemudian Bu Heni Lestari itu pemangku divisi sumber daya manusia dan sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat atau Sosdikliparmas. Ada Pak Bambang Dwi Tomo itu pemangku divisi hukum dan pengawasan. Dan yang terakhir itu Bu Widya Victoria, dia pemangku divisi perencanaan data dan informasi. Nah, dari seluruh divisi ini seluruhnya bekerja melaksanakan seluruh tahapan. Tetapi sekali lagi apapun tahapan, apapun keputusan, berita acara maupun surat keputusan yang dikeluarkan KPU itu berangkat dari pleno karena kita kolektif kolegial kira-kira gitu. Di provinsi juga sama, 7 kalau di provinsi Banten itu juga divisinya hampir sama. Kemudian di lembaga KPU ada support kegiatan memfasilitasi dari si anggarannya namanya sekretariatan. Nah, ini permanen karena mereka itu PNS yang direkrut oleh Sekjen KPU RI. Artinya mereka siapapun komisionernya yang berganti-ganti sesuai dengan periodisasi, mereka tetap akan melaksanakan tahapan demi tahapan di KPU sesuai tingkatan masing-masing. Oh gitu, menarik ya Made. Kalau yang dapat saya tangkap nih Pak, dan saya baru tahu ternyata di KPU tuh juga ada PNS-nya gitu loh di bidang sekretariat gitu ya Pak ya. Oke, kalau Made mungkin ada yang menarik nih dari Bapak nih. Saya nanti mau tanya nih setelah Made. Nah, jadi tadi Bapak bilang ada banyak divisi-divisinya itu di dalam KPU. Nah, mungkin bisa di-spill dikit lah untuk teman-teman penonton kita. Kira-kira masing-masing divisi itu tugas pokok fungsinya itu seperti apa sih Pak? Mungkin kan supaya orang-orang yang awam nih jadi tahu, oh ternyata di KPU itu ada ini loh. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak. Oke. Kalau secara umum gitu ya, 5 orang komisioner itu bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilihan dan
pemilu gitu di daerahnya. Jadi kami itu bertanggung jawab atas suksesnya penyelenggaraan seluruh tahapan di Kota Tangerang Selatan. Tetapi dari tahapan-tahapan itu tentu kalau bicara perekrutan SDM atau perekrutan badan ad hoc di PPK, PPS itu tupoksinya Bu Heni. Sosialisasi, kemudian bagaimana menggrade partisipasi agar lebih naik, kemudian inovasi tentang sosialisasi itu perencanaan di divisinya Mbak Eni. Walaupun kemudian seluruh perencanaan itu disampaikan kepada kita secara keseluruhan di pleno. Kemudian masuk misalkan tahapan perencanaan anggaran, itu divisi dengan Kasubagnya itu Bu Wit merencanakan anggaran kita, kemudian menopang pelaksanaan seluruh kegiatan, termasuk yang paling penting di divisi Bu Widya itu data pemilih, karena datin, data dan informasi. Nah, data pemilih dari mulai proses pelaksanaan coklit, pencocokan dan penelitian pantarlih yang direkrut oleh divisi SDM itu usernya Mbak Wit melaksanakan tugas-tugasnya. Sampai kemudian nanti kalau divisi teknis penyelenggaraan Pak Ajat itu bertanggung jawab dari mulai proses pencalonan, proses bagaimana dana kampanyenya, proses rekapitulasi, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sampai penetapan pasangan calon. Nah, itu divisinya Pak Ajat. Divisi Pak Bambang Dutomo itu SPIP. Dia divisi hukum dan pengawasan, melaksanakan pengawasan anggaran, pengawasan SDM, termasuk bagaimana kinerja kami dan juga PPK dan PPS. Itu di bawah Pak Bambang. Termasuk kalau ada sengketa di Bawaslu, ada gugatan, kemudian laporan penanganan administrasi, itu divisinya Pak Bambang. Sampai PHPU, kalau ada nanti gugatan perselisihan hasil pemilihan umum di MK, divisi Pak Bambang menentukan lawyernya, menyusun daftar alat bukti, sampai alat buktinya, itu divisi Pak Bambang. Jadi secara kolektif kolegial seluruh tahapan itu ada pemangku masing-masing, dan seluruhnya bekerja saling ada kaitan. Saya misalkan kemudian berapa DPS yang ditetapkan, gitu ya. Berapa nanti TPS yang ditetapkan. Logistik kan harus membackup itu. Betul. Surat suara dicetak, bilik suara, kotak suara, dan logistik-logistik lainnya. Itu tanggung jawab kami. Saya dengan sekretaris, dengan jajaran Kasubag, Keuangan Umum, dan Logistik. Kira-kira gitu. Oke, begitu. Nah, tadi itu ada Pak Hajat namanya. Apakah ini saya cocok lagi kan pas pelaksanaannya namanya Pak Hajat? Apa karena kita ini mau hajatan ini kan biasanya orang punya kan secara ini kan hajatan gitu. Iya, namanya ketua komisionernya Pak Hajat. Betul, gitu. Dan kebetulan juga Pilkada kan dia bilangnya ya hajatan besar juga ya, dan ditunggu-tunggu oleh warga bangsa. Gimana itu Pak? Memang disengaja atau enggak? Itu pertanyaan enggak serius Pak. Malah yang lebih serius saya mau tanya adalah ini saya menarik dengan nama Bapak tadi kan Muhammad Taufik MZ. Apa Pak hubungannya dengan MZ yang lain ini? Jadi begini ya. Saya dari kecil begitu ayah saya memberikan nama Muhammad Taufik Mizan sebetulnya kalau dipanjangkan. Kalau di akta notaris Muhammad Taufik Mizan, tapi begitu ijazah SD sampai tingkat perguruan tinggi kan seluruhnya disingkat menjadi M Taufik MZ. Ya akhirnya kita bangga lah kalau Pak Zainuddin MZ almarhum kan terkenal dengan dai sejuta umat. Ya saya nggak apa-apa, saya Taufik MZ yang ketua KPU dengan sejuta prestasi ya Pak? Enggak, sejuta daftar pemilih lah. Kan karena DPS kita kan 1.055.000. 1.055 banyak juga ternyata ya. Iya, benar. Nah, kalau untuk perjalanan kita boleh ya Pak kepo-kepo tentang jenjang karir Bapak sampai dengan bisa menjabat sebagai ketua KPU Kota Tangerang Selatan gitu ya. Itu terkait dengan jenjang karir Bapak tuh gimana Pak dari awalnya? Ataukah memang dari awal itu di KPU atau bagaimana? Enggak, saya di penyelenggaraan ya, terjun di penyelenggaraan itu 2012 akhir. Waktu itu untuk pelaksanaan pemilu 2014. Saya di Panwas Kota. Waktu itu namanya Panwas Kota karena masih ad hoc, belum definitif menjadi Bawaslu Kota. Jadi Panwas di tingkat kota untuk pelaksanaan Pileg Pilpres serentak Pileg Pilpres di 2014. Ada saya, ada Pak Saharudin, ada almarhum Angel Hartia Bayangkara. Ketuanya Pak Angel Hartia Bayangkara, saya divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga. Nah, kemudian saya di Panwas Kota lagi di tahun 2015, pilkada serentak pertama di Indonesia. Tangsel masuk salah satu yang melaksanakan pilkada serentak. Saya ketua Panwas Kota. Saya dengan Pak Acep dan Pak Jazuli. Saya ketua, divisi saya adalah penanganan pelanggaran. Pak Acep waktu itu divisi pengawasan, Pak Jazuli divisi SDM. Ini Pak Acep ketua Bawaslu. Iya, yang sekarang beliau ketua Bawaslu Tangsel. Dulu kemarin bareng kita undang juga ke sini ya, Pak. syukur alhamdulillah. Dulu bermitra bareng dengan saya di Panwas pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015. Nah, di 2017 pelaksanaan Pilgub Banten, Pilgub DKI juga sama.
saya ditarik ke TA, Tenaga Ahli Bawaslu Provinsi Banten. Gitu ya. Baru begitu ada seleksi untuk pelaksanaan pemilu 2019, saya ikut seleksi untuk KPU Kota Tangerang Selatan, dan alhamdulillah periode pertama saya masuk di KPU Tangsel. Langsung jadi ketua? Oh, belum. Jadi 2018, 2023 periodisasinya. Saya divisi hukum dan pengawasan. Ketuanya adalah almarhum Mas Bambang Dwi Toro. Bambang juga namanya? Ya, namanya Bambang juga ya. Banyak juga namanya. Serba kebetulan. Bambang Dwi Toro. Jadi beliau ketua, saya divisi hukum dan pengawasan. Kenapa? Karena mungkin saya berlatar belakang dari Bawaslu kayak gitu. Pelaksanaan Pilkada 2020 karena pandemi Covid, dan memang tentu ini bicara takdir, tapi ketua kami Pak Bambang Dwi Toro meninggal di tahun 2020. Begitu beliau mulai ada sakit atau apa, memang teman-teman menunjuk saya sebagai PLH, pelaksana harian. Begitu beliau meninggal, maka harus ada secara nomenklatur dan tata aturan STK di KPU itu PLT namanya. PLT itu nggak boleh lebih dari 3 hari atau paling banter ada 3 kali 24 jam. Maka begitu habis PLT, kita pleno lagi tuh berempat. Maka menetapkan dan memutuskan saya sebagai ketua KPU Tangsel, SK KPU RI keluar. Jadi saya jadi ketua KPU itu dari mulai 2020 sampai 2023 menyelesaikan periode pertama tuh. Nah, alhamdulillah di seleksi berikutnya di periode 2023 dan 2028 ada 3 orang yang lama ya, saya, Pak Ajat Sudrajat, Pak Bu Heni. Nah, dari 5 orang itu tentu mengamanatkan kembali kepada saya untuk menjadi ketua KPU Tangsel periode kedua, yaitu tahun 2023 sampai 28. Dan di KPU itu maksimal 2 periode dalam tingkatan yang sama. Kira-kira gitu. Jadi ini periode yang kedua ya Pak ya? Terakhir nggak? Ya, terakhir ya? Terakhir. Semoga nanti aturannya berubah ya. Saya mendoakan loh Pak, saya mendoakan ya. Oh ya Kak Mega, sebelum kita terlalu jauh juga kan mungkin bisa dikatakan kalau pemilihan di daerah itu di KPU-nya nih, di Tangsel nih, kira-kira apakah ketua KPU-nya juga biasanya orang dari Tangsel juga, apa mungkin dari luar Tangsel? Mungkin Pak Taufik ini kalau boleh tahu aslinya dari mana sih Pak sebenarnya? Kalau bicara asli, saya kelahiran Pekalongan ya. Tetapi di Tangsel ini dari tahun 96 sebetulnya, masih Kabupaten Tangerang karena kuliahnya di Jakarta. Tapi punya KTP kependudukan Tangerang itu tahun 2004. Sebelum Tangsel berdiri. Tangsel berdiri kan 2008. Artinya memang KPU itu harus yang berdomisili di kabupaten kota itu. Provinsi juga sama. Jadi kalau yang namanya KPU Kota Tangsel pasti orang Tangsel. Pasti orang Tangsel ya. Kalau KPU Provinsi Banten ya pasti orang Banten. Mau itu Serang, Cilegon, Pandeglang, Tangsel, Kota Tangerang, Kabupaten Serang, kemudian Lebak, silahkan aja. Nah, kira-kira gitu. Berarti nggak perlu kayak kita pakai surat perjanjian siap untuk dipindahkan. Nah, itu di PNS-nya. Itu di tadi jajaran sekretariat, Kasubag itu pasti ada rotasi, pasti ada promosi, pasti ada demosi. Ya, itu kewenangan sekjen. Jadi intinya Akamsi sudah Tangsel sebelum Tangsel itu ada, jadi Pak Taufik ini. Betul sekali. Nah, mungkin kita mau tanya terkait yang sudah dilakukan terkait pemilu dan pilpres ya Pak ya. Itu kemarin gimana sih Pak peran dari KPU sendiri, atau apa sih yang bisa di-sharing mungkin dari yang pemilihan pemilu dan pilpres kemarin? Alhamdulillah ya, KPU Kota Tangerang Selatan bisa melaksanakan dan mengawal Pileg Pilpres 2019 awalnya ya, dengan baik, dengan tertib, bahkan gugatan di MK juga relatif kecil karena hanya ada satu, yaitu Partai PDIP dan Gerindra. Tapi selesai di putusan kedua dengan dismisal. Artinya KPU itu kalau di MK itu hanya mempertanggungjawabkan, menjawab apa yang sudah dilakukan secara data, baik secara data dan fakta. Kemudian merambah ke pemilu 2024 kemarin juga alhamdulillah kita bisa mengantarkan 50 dewan terpilih gitu ya, dengan diterima. Kan bicara sukses pemilu itu bukan hanya partisipasi, tapi prosesnya berjalan dengan baik, kemudian netralitas penyelenggaranya dalam ini KPU atau Bawaslu juga dianggap oleh partai politik sebagai peserta, atau tim pemenangan pasangan calon presiden, wakil presiden atau DPD itu menganggap KPU-nya sudah melaksanakan seluruh tahapan dengan baik, dengan cermat, dengan teliti. Ada memang di MK, tetapi di MK juga tadi yang kami pernah sampaikan di publik juga, ternyata di MK itu bukan persoalan substansi elektoral, tetapi persoalan prosedural yang digugat. Maka walaupun MK menerima gugatan itu, di putusan kedua langsung dismisal. Itu kan bagian penting bahwa persoalan apresiasi dari KPU Provinsi atau RI kami nggak penting, tetapi yang penting bahwa publik melihat Tangsel, KPU kami, periode kami bisa melaksanakan dengan baik. Dan alhamdulillah partisipasi juga
kalau target capaian nasional itu 77%, kami bisa melampaui itu karena di Pilegnya itu 83%, di Pilpresnya 84%. Kenapa pasti berbeda? Kan orang mengatakan, loh pilihnya serentak, tapi kok Pileg dan Pilpresnya berbeda? Iya, karena Pilpres itu dapilnya nasional. Maka kalau ada warga yang tinggal di Tangsel, memilih di Tangsel dengan DPTB, pindah memilih, kan biasanya dia mendapatkan surat suara 1 kalau masyarakatnya di luar Provinsi Banten. Tapi kalau masyarakat Banten yang milih di Tangsel, maka dia memilihnya 2, presiden dan DPD-nya, karena wilayahnya kan Banten. Itu terjadi di kita kemarin, Pak. Iya. Karena saya untuk Pilpresnya milih di sini. Dia juga udah milih di sini ya. Saya juga milih di sini. Ya, alhamdulillah ya. Itu yang menyumbang partisipasi selisih 1%. Jadi 84%. Iya, benar-benar. Berarti kita bagian dari minoritas 1%. Enggak apa-apa. Yang penting suara kita tetap terakomodir Iya, ya, Pak ya. betul. Nah, kalau untuk ini tadi kan terkait dengan Pilpres yang sudah terselenggara dengan baik ya, Pak. Terkait selanjutnya ini bagaimana dengan persiapan kita nih, Pak, menuju Pilkada? Oh iya, karena apalagi ini begini ya, ini kan pilkada pertama di Indonesia yang serentak dengan pemilihan gubernur. Betul. Kan beda pengalaman kita di 2020. 2024 pasti harus ada perlakuan dan langkah-langkah kita yang tentu lebih baik gitu ya. Treatmentnya juga berbeda dengan 2020. 2024 yang kita sudah lakukan, alhamdulillah peluncuran maskot dan jingle sudah kita lakukan. Ini kan untuk memperkenalkan ke masyarakat kearifan lokal kita, maskotnya tentu yang sudah diputuskan oleh Dewan Juri. Jadi maskot Juki itu, juri pilkada kita itu kan kita sayembarakan, lomba, masyarakat kita libatkan. Seluruhnya kita umumkan, semuanya boleh mengirimkan jingle-jinglenya maupun maskotnya. Nah, Dewan Jurinya itu kan mewakili representasi yang cukup mewakili. 1, Bu Endang Sulastri, mewakili dari sudut pandang penyelenggaraan demokrasi, karena beliau di samping akademisi pernah rektor UMJ, pernah menjadi tim sel KPU RI, bahkan pernah menjadi KPU RI, Bu Endang Sulastri. Yang kedua, Om Dik Doang, dari sisi senimannya, aransemennya, dan hal-hal yang terkait dengan estetikanya, benar. Nah, yang ketiga itu ada Mas Agam Pamungkas Lubah. Beliau itu ketua DKTS, Dewan Kesenian Tangerang Selatan, dari kearifan lokal, bahasa dan sebagainya, alhamdulillah. Nah, setelah diputuskan oleh Dewan Juri, yang menang itu Juki, dan juga tagline kita adalah Pilkada berintegritas, Tangsel berkualitas. Keren ya. Menyempurnakan 2020 Pilkada berbudaya, Tangsel berdaya. Ada sustainability-nya, ada keberlanjutannya. Nah, kemudian kalau kemudian kita sudah melakukan peluncuran, maka langkah berikutnya seluruhnya berjalan. Divisi Parmas tadi atau Sosdikri Parmas melakukan sosialis Gustu Kampus, OKP, Gustu School. Walaupun tahap pertama sudah kita lakukan, nanti kemudian tahap berikutnya dan sampai sosialisasi pasangan calon yang akan nanti kita tetapkan di tanggal 22 September. Divisi Datin sudah mulai. Dari mana dia mulai ada coklit ya, dari Pantara yang bekerja 3.893 kita punya Pantara yang bekerja di 54 kelurahan di 3.983 TPS lah kira-kira gitu ya. Nah, dari hasil itu kan maka masing-masing kelurahan sampai PPK itu melakukan rapat rekapitulasi. Nah, disebut dengan DPHP, daftar pemilih hasil pemutakhiran. Dan alhamdulillah dari data itu kemudian di kota Tangsel menjadi DPS. Nah, kira-kira gitu. Jadi prosesnya. Sementara divisi yang lain teknis, divisi teknis sosialisasi dengan calon persorangan, divisi teknis BIMTEK dengan PPK PPS terkait dengan hal-hal yang melingkupi langkah-langkah berikutnya, termasuk sosialisasi tentang pencalonan dan seterusnya. Hari ini divisi teknis juga sudah melakukan rapat stakeholder terkait persiapan pencalonan nanti tanggal 27 sampai 29. Jadi semuanya berderap dan melangkah sama untuk melakukan seluruh tahapan dengan baik. Oke, beri tepuk tangan dulu dong untuk KPU Tangerang Selatan, luar biasa ya. Iya, dari sebanyak tahapan itu ternyata sudah banyak juga progresnya ya dari KPU Tangerang Selatan ya. Presentasinya berapa itu, Pak? Terkait persiapannya itu. Oh, persiapannya. Ya tentu gini ya, karena kita hitung mundur kurang 103 hari lagi pelaksanaan tanggal 27 November 2024. Artinya kalau dari sisi kemarin kita selalu rapat pleno untuk mengevaluasi masing-masing divisi dan lain sebagainya, yang namanya divisi Datin itu akan terakhir tugasnya pada tanggal 21 September. Ditetapkannya DPT, daftar pemilih tambahan. Tapi nggak berhenti di situ divisi Datin, karena dia harus koordinasi dengan Dukcapil. Kalau ada perekaman IKTP yang dilakukan di atas tanggal 21, maka dia potensi DPK.
Daftar pemilih khusus yang bisa datang ke TPS hanya membawa IKTP. Nah, itu korelasinya kepada teknis yang akan menyusun jumlah TPS. Korelasinya kepada divisi SDM yang akan merekrut berapa KPPS yang akan kita rekrut. Korelasinya dengan kami, berapa logistik yang harus kita siapkan. Nah, kira-kira gitu. Nah, kalau persentase ya mudah-mudahan tinggal pelaksanaan kampanye, pelaksanaan tungsurak, pengadaan logistik dan seterusnya. Ya kalau di angka 70-60% tinggal 30%-nya pelaksanaan. Kira-kira gitu. Luar biasa. Sedikit lagi ya. Udah tinggi ya persentasenya ya, Mbak Dia. 5%. Nah, Kak Mega, kalau misalnya nih, nah kita kan udah berjalan sekitar 76% kan tadi kata Pak Taufik ini persiapannya. Di masa persiapan itu Pak, kira-kira ada nggak hal-hal yang dirasa kesulitan dalam menghadapinya, atau mungkin ada cerita-cerita menarik nih selama masa persiapan? Benar. Apa sih biasanya mungkin dari sisi pencocokan penelitian di DPS-nya, kemudian tinggal bisa menetapkan sebanyak itu TPS, kemudian atau mungkin dari segi pengurusan internal dari manajemen ininya, organisasinya gimana kira-kira itu Pak? Tentu KPU itu lembaga penyelenggara pemilu ataupun pilkada, tidak bisa berdiri sendiri. Betul. Ini yang menarik ya, makanya kami tentu dengan Bawaslu Kota Tangerang Selatan dengan jajarannya, karena Bawaslu punya ada Panwascam, ada PKD, pengawas kelurahan atau desa, yang juga mengawal dalam proses kami punya PPS bekerja. Artinya nanti juga pada saat pelaksanaan kita punya KPPS, Bawaslu punya PTPS namanya, pengawas TPS. Artinya memang stakeholder ini penting. Kita bisa dilihat oleh publik, kan apa yang kita lakukan publik tahu, lewat juga teman-teman media. Maka salah satu stakeholder kita yang penting juga kehadiran media. Maka setiap capaian tahapan bukan berarti kita ingin dipuji oleh publik, tapi ini adalah bagian tanggung jawab kepada keterbukaan informasi publik. Apa tahapan yang sudah kita lakukan? Terus podcast hari ini kan alhamdulillah kita bisa mengurai apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah dikerjakan. Tentu dari sisi stakeholder yang lain, kepolisian, TNI sangat penting. Dari mulai proses Pantarlih bekerja, kemudian ditetapkan DPHP dan DPS kemarin juga kontribusi teman-teman TNI Polri ya juga tinggi mengawal keamanan, kenyamanan. Kalau nggak aman, nggak nyaman kan nggak bisa bekerja. Betul sekali Pak. Itu yang paling utama ya Pak. Iya, teman-teman kejaksaan, teman-teman pemerintahan dalam hal ini misalkan yang mensupport segala kegiatan kan juga penting. Nah oleh karena itu sebetulnya kami dengan Bawaslu dari awal kita bikin komitmen bersama dengan tupoksi masing-masing. Tujuannya satu, mensukseskan pilkada untuk Kota Tangerang Selatan dan pemilihan gubernur wakil gubernur Banten. Maka tupoksi Bawaslu mengawal betul melaksanakan agar kami juga tidak jatuh dalam pelanggaran administrasi atau pelanggaran-pelanggaran yang lain. Ya, bagian penting menjadi strategic partner menurut saya Bawaslu dengan KPU. Bukan lagi watchdog, saling melihat kekurangan dan kelebihan. Enggak, bagi kita adalah strategic partner untuk melaksanakan tujuan yang sama. Karena kan undang-undangnya sama, dilahirkan dalam rahim yang sama. Hanya tupoksi kami secara teknis, logistik maupun pelaksanaan. Teman-teman Bawaslu mengawasi seluruh logistik, seluruh tataran pelaksanaan, bagaimana nanti kontestasi di kampanyenya dan lain sebagainya, atau masyarakat atau ASN-nya. Itu bagian penting dari Bawaslu ketika datanya di kita, tapi pelaksanaan tupoksi pengawasan di Bawaslu. Itu yang tentu bagian penting yang harus kita laksanakan. Iya. Tapi kalau saya sih yakin ya pelaksanaan ini akan berjalan dengan baik dan kinerja antara Bawaslu dan KPU akan berjalan dengan baik karena kita menilik ke belakang. Ketua Bawaslu dan Ketua KPU secara personal mereka memang bersahabat. Amin. Jadi mudah-mudahan nanti dalam menyelesaikan ketika ada persoalan itu dapat terselesaikan dengan baik ya Amin. Pak. Gitu. Oke. Gitu tadi jadi Made ya penjelasannya ya Made. Oke. Jadi ini juga tadi kan juga sempat disebutin nih tadi TPS-nya di-spill sama Pak Taufik juga. Kalau TPS di Tangsel ini kan sebenarnya ada banyak tuh. Nah, jadi Pak kalau bisa diulang kembali nih jumlah TPS di Tangsel ini ada berapa banyak sih Pak, dan gimana itu dari pencocokan penelitian DPS itu jadinya ada berapa sih sebenarnya TPS-nya? Dan sama nggak gitu? Sama nggak sama yang pemilihan presiden dan pemilu kemarin dengan yang TPS pilkada dan pemilihan gubernur Provinsi Banten ini Pak? Oh iya, jadi memang untuk masyarakat secara umum, secara luas dan seluruh pendengar sekalian dan pemirsa. Jadi kalau undang-undang pemilu dengan pilkada berbeda. Pemilu itu merujuk di Undang-Undang 7 2017, di mana satu TPS maksimal 500. Ini undang-undang. Tapi karena peristiwa Covid 2020 itu masih menjadi landasan berpikir, termasuk tingkat kesulitan di TPS dengan 5 surat suara, maka mengurangi. Kan dulu
banyak yang meninggal karena kelelahan. Maka mengurangi itu sistemnya apa? Maka PKPU mengeluarkan dengan maksimal di angka 300 maksimalnya Pak. Maksimal per TPS. Kita kalau pilkada maka kepada Undang-Undang 10 2016 maksimal 1 TPS itu 800. Tapi dulu, kenapa sekarang ada keputusan lewat PKPU, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, karena ini ada irisan dengan pemilihan gubernur, ada 2 surat suara masing-masing TPS, maka diatur maksimal 600. 600 Ya. Maksimal 600 per TPS. Maka pada saat Pantarlim melakukan pencocokan dan penelitian juga sekaligus pemetaan TPS. Kenapa? 1 TPS yang maksimal 600, kalau lebih dari 600 maka harus dibuat atau dipisahkan TPS-nya. Tapi harus tidak boleh memecah kakak, tidak boleh yang berjauhan, lintas RW misalnya. Karena apa? Berimplikasi kepada persoalan partisipasi. Nah, oleh karena itu kemarin pasca DPS kita tetapkan, awalnya kita rencanakan ada 2052 DPS awalnya. itu ya? Enggak, TPS. Oh, TPS. TPS gitu ya. Ternyata pada saat pemetaan kemudian penambahan 7 TPS reguler dan 1 TPS loksus di pesantren Al-Gontori. Jadi hari ini kita menetapkan TPS-nya jumlahnya 2060. Dari berapa DPS kita awalnya tahun 2024 pemilu kemarin kan 1.022.000. 1.022.000. Hari kemarin yang kita tetapkan dalam DPS itu 1.055.938. Naik sekitar 28.000 kurang lebih. DPS ya Pak DPS. ya. Banyak ternyata. Pak, ini saya mau nanya nih. Ya. Iya, saya kepo nih Pak ya, terkait ya kalau misalkan kayak kami nih Pak ya, kan khususnya saya kan Made juga bukan asli sini ya. Bukan asli sini. Kalau kami ingin melakukan pemilihan nanti ini kepala daerah atau kepala daerah dan gubernur kami nanti di tempat asli kami gitu Pak. Itu gimana Pak? Kalau nggak stay itu atau harus pulang, atau sekarang udah ada hal yang terbaru mungkin dari KPU yang bisa kita share gitu caranya, atau online gitu kan? Kita kan nggak tahu ya Pak, barangkali nih. Betul. Seluruh KPU Kabupaten Kota se-Indonesia itu melaksanakan coklit tadi, basisnya adalah e-coklit. Jadi seluruh warga negara kita itu bisa menentukan atau mengetahui dirinya sudah terdata atau belum lewat DPT online, cek DPT online. Maka di situ akan keluar dia di TPS mana. Nah, oleh karena itu harus dipahami, pemilu itu ada keserentakan antara pemilu legislatif dengan pilpres. Pilpres itu sifatnya nasional, dapilnya nasional. Maka siapapun warga negara Indonesia tinggal dimanapun berhak untuk hak pilihnya ditunaikan. Maka difasilitasi dengan pindah memilih. Nah, kalau bicara pilgub dan pilkada, satu kalau pilwalkot maka bicara adalah sekup kota Tangsel. Maka siapapun warga yang tidak punya IKTP Tangsel, maka dia tidak berhak untuk melaksanakan hak pilihnya karena bukan warga Tangsel. Tetapi selagi warga Banten yang ada di Tangsel, maka dia kita fasilitasi pindah memilih. Tapi yang diberikan adalah satu hak surat suaranya, yaitu pemilihan gubernur. Oleh karena itu, ini kan Rabu tanggal 27 November itu hari libur nasional. Maka seyogianya sebetulnya kalau masyarakat punya hak pilih menunaikan hak pilihnya ya sesuai dengan daerah masing-masing. Oleh karena itu kenapa tidak ada lokasi khusus yang sebagaimana tahun 2024 kemarin pemilu? Karena lokasi khusus itu 2 yang Wreda Tama dan PT IKI atau IKI itu karena mereka akan memilih presidennya. Kalau sekarang dia bukan warga Tangsel atau bukan warga Banten, dia akan milih siapa? Nah, oleh karena itu tentu bagi teman-teman yang ingin menunaikan hak pilihnya dalam perhelatan pilkada yang secara serentak senasional, orang Bogor misalnya kembali ke Bogor untuk memilih wali kota Bogor atau bupati Bogor dan gubernur Jawa Baratnya. Begitu juga dengan yang lain-lain, salah satu contoh. Jadi kalau teman-teman yang kebetulan tugas, ya kalau haknya pingin tersalurkan, ya harus berarti libur. kembali lagi ya. Kembali. Begitu Adi, udah dikasih libur. Jadi libur. jangan nanya lagi, masa sih KPU nggak bisa milih online, belanja aja sekarang online gitu kan? Nggak bisa Adi, jadi kita harus tetap kembali. Alasannya seperti yang disebutkan oleh Pak Ketua KPU Tangsel tadi. Jadi ya kita mau nggak mau harus menyiapkan ini ya, ongkos juga untuk balik, persiapan ya, namanya juga perjuangan untuk memilih masa depan kita nanti, untuk memilih kepala daerah kita yang pastinya nanti harapannya akan mensejahterakan wilayah dan daerahnya. Betul. Gitu ya. Nah, satu lagi nih Pak, kita minta himbauan nih dari Pak Ketua KPU khususnya untuk masyarakat Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan pemilihan
kepala daerah dan juga gubernur Banten ini? Baik. Tentu seluruh kepada masyarakat Kota Tangerang Selatan dan Provinsi Banten, KPU sudah berikhtiar sedemikian rupa menyempurnakan data pemilih, kemudian memfasilitasi dengan membentuk TPS. Apalagi kita sudah merumuskan tagline kita, pilkada berintegritas, Tangsel berkualitas. Maka sesungguhnya kita ingin mengantarkan pilkada 2024 ini berintegritas penyelenggaranya, baik KPU, baik Bawaslu-nya dengan jajarannya, berintegritas pesertanya, dalam ini pasangan calon tidak melanggar, tidak melakukan money politik dan lain sebagainya, juga berintegritas masyarakatnya. Memilih dengan hati nurani, dengan pilihan yang dianggap visi misinya bisa mensejahterakan 5 tahun ke depan. Dalam rangka apa? Tangsel berkualitas. Tangsel lebih berkualitas secara pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, karena PAD kita di tahun 2024 aja 5,5 triliun. Artinya memang butuh pemimpin yang bisa mengalokasikan secara adil, secara merata. Bicara Provinsi Banten tentu sekaligus kami singgung. Banten itu kan tagline-nya adalah sayangi Bantenmu, coblos pilihanmu, dengan bara dan caranya. Kalau bara itu kan Banten bersuara, Jara jaga suara. Itu komitmen penyelenggara untuk menjaga suara masyarakat dari mulai TPS sampai kepada rekapitulasi tingkat kota maupun tingkat provinsi. Gitu, jadi memang harapannya sudah cukup besar yang dipersiapkan ya. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Oh ya, Kak Mega, kan kita juga nih sebagai warga adiaksa di Kejaksaan, yang mana juga kan pastinya punya kerjasama dengan KPU selama ini kan dalam hal penegakan hukum dan juga mungkin dalam hal sosialisasi kepada masyarakat. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Taufik, selama ini dalam melaksanakan kerjasama dengan Kejaksaan ini bagaimana sih Pak? Mungkin bisa direview sedikit. Oke. Kami tentu kehadiran atau keberadaan Kejaksaan tentu bagian penting tadi yang kami sebut stakeholder. Kalau di pelaksanaan pemilu memang secara instruksi maupun secara peraturan di KPU Provinsi dan KPU tidak melakukan PKS gitu ya, karena itu hanya di KPU RI dan di Kejagung. Tapi dalam pelaksanaan pilkada karena lokal tentu ini penting. Maka kami dengan Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan melaksanakan PKS, perjanjian kerjasama, dalam rangka begini, tidak hanya 2 hal yang kita ingin lakukan, hanya ingin melakukan koordinasi dan kemudian kooperasi atau kerjasama ya, tapi lebih kepada kolaborasi. Bagaimana sesungguhnya KPU dengan tupoksinya, Kejaksaan dengan tupoksinya agar berjalan pada saat pelaksanaan dan pasca pelaksanaannya semuanya bisa diterima dengan baik, dikawal juga dengan legal opinion dari teman-teman Kejaksaan agar KPU-nya juga melaksanakan diskusinya, pertanyaan-pertanyaan kami sampaikan lebih kita pada tataran baik formal maupun non formal. Karena begini, saya ingin sampaikan satu lagi. Kenapa kami Kejaksaan, Kepolisian, TNI, Bawaslu dan semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pilkada ini, karena hakikat pilkada ini atau pemilu di 2024 nanti itu kan mengkonversi suara masyarakat menjadi kekuasaan, baik itu tingkat wali kota maupun provinsi, di mana kekuasaan itu yang dikonversi dari hak-hak suara masyarakat yang melaksanakan hak pilihnya di tanggal 27 itu akan mengakses SDM dan mengakses sumber daya alam. Jadi Tangsel akan dikelola oleh kepala dinasnya siapa, tergantung nanti wali kotanya kan gitu. Iya, betul. Bagaimana jadi provinsi tergantung gubernurnya. Punya potensi apa di Tangsel, di Banten punya sumber daya alam apa yang akan dikelola selama 5 tahun ke depan. Maka masyarakat itu bukan hanya ritualitas 5 tahunan memilih, tapi substansi itu didapat. Karena akan mendapatkan feedback dari pelayanan publik, pembangunan, pemerataan pendidikan dari wali kota maupun gubernur yang kita pilih. Kan penting ini ternyata kerangkanya. Bayangkan kalau cuman KPU secara normatif, tata tahapan, logistik selesai. Tapi kalau kita diskusi dengan teman-teman Kejaksaan, dengan teman-teman media, nuansa ini akan dibawa dalam sosialisasi kita. Gitu kira-kira. Keywordnya adalah mengkonversi, bagus banget ya bahasanya, mengkonversi suara masyarakat menjadi kekuasaan. Aduh, keren ya. Nanti ini teman-teman editor, tadi kan ada jingle-jinglenya udah di-share ya Pak ya? Sudah. Nanti jangan lupa diputerin. Iya. Oke, kita kulik sedikit kali ya dia. Kalau boleh di-spill Pak. Iya. Pendaftaran dibuka kapan? Tanggal 27 sampai 29. 27-9 Agustus nanti. Berarti belum pendaftaran belum. Ya Pak ya. Nah, kalau begitu tapi udah ada nggak nih Pak bisik-bisiknya nih yang bakal mendaftar nih kepala daerah Tangerang Selatan nih berapa gitu? Nah, yang ini sudah terdengar. Iya, oke. Agar teman-teman dan seluruh warga masyarakat Tangsel dan para pendengar sekalian atau pemirsa yang saya hormati, yang saya banggakan tentu gini, agar
di Tangsel dengan kabupaten kota lain ada perbedaan. Seluruhnya harusnya memperlakukan sama sebetulnya ya. Dari mulai awal kita udah sosialisasi bagi calon perseorangan. Ada mungkin orang yang ingin nyalon dari jalur independen namanya. Independen tanpa partai ya Pak tanpa ya? partai. Maka di Tangsel sudah kita sosialisasikan, dukungannya sudah kita sampaikan. Dari jumlah penduduk jumlah DPT kita 1.022.000 karena ngitung dari DPT terakhir ya, pemilu 2024. Itu kan di 6,5%-nya 66.000. Nah, itu kita sudah sosial 66.000 itu sampai tanggal 12 Juni pukul 23.59. Datanya harus sudah terkumpul. Ya, ternyata nggak ada satupun yang melalui jalur independen. Di Kabupaten Tangerang ada 1, di Pandeglang ada 2. Setelah diverifikasi oleh teman-teman KPU, diverifikasi secara administratif gitu ya, ada keganan atau tidak, maka difaktual dengan sensus. Didatangi orang satu orang per orang, dibuktikan dia mendukung atau mendukung untuk pencalonan perseorangan. Emang berat. Nah, di Tangsel dipastikan calon perseorangan sudah nggak ada kan. Nah, hari ini kita tinggal menunggu partai politik atau koalisi partai politik yang memenuhi syarat, yaitu perolehan 20% kursi di DPRD, artinya 10 kursi. Karena ada 50 kursi di DPRD Tangsel. Satu partai yang bisa melenggang atau mendaftarkan pasangan sendiri tanpa berkoalisi, yaitu Partai Golkar, karena memperoleh 11 kursi. Sisanya belum memenuhi syarat, maka harus berkoalisi. Atau dihitung 25% suara sah perolehan dari partisipasi suara sah di pemilu 2024. Nah, kita lihat, kita tunggu, karena suasana Tangsel kan baliho spanduk hanya terbatas. Tapi apakah 27 sampai tanggal 29 pasangan calonnya diusung partai mana, kita tunggu. Ya, apakah petahana Pak Ben Pilar tetap mencalonkan, diajukan, kemudian kemarin yang kita dengar ada Pak Arsya Patria berpasangan dengan Mas Marcel, apakah akan diajukan oleh Gerindra dengan koalisi partainya, ya kita tunggu. KPU dalam hal ini normatif. Kita harus pasif, menunggu, kemudian tahapan kita tanggal 27 sampai 29. Ingat ya, 29 itu 2359. Kalau ada pasangan calon yang didaftarkan ke KPU di pukul 23 misalnya, masih kita terima. Melebihi tanggal 29 di 2359, katakan gitu ya, begitu di jam 12.00, udah nggak bisa kita terima. Mau partai besar sebesar apapun udah nggak bisa kita terima. Jadi jangan nanti jadi perdebatan lagi ya ya betul, Pak ya. sengketa. Sudah disampaikan oleh Bapak Ketua KPU Tangsel nih, kalau udah 00 jamnya sudah tidak bisa mendaftar. Meskipun misalnya baru berangkat nih 235, sudah sampai di KPU-nya 2355, tapi tiba-tiba mungkin kepleset gitu Pak, 2359, pas mau nyerahin berkasnya ternyata udah 00. Itu juga KPU nggak normatif begitulah ya. KPU ini kan ada yang namanya komunikasi dengan LO. Nanti pasti pasangan calon membentuk LO yang penghubung antara pasangan calon dengan KPU. Katakan ya, Pak, kami jam 10, LO-nya datang aja dulu. Berkasnya mana, tapi pasangan calon yang akan diusung oleh partai sedang dalam perjalanan. Artinya absensinya sudah di jam sebelum 2359 misalnya. Ini kan bicara kearifan dan juga nggak mungkin juga kita serta-merta kaku dalam melaksanakan. Yang penting sudah ada komunikasi, sudah ada yang hadir. Katakan kalau 6 partai politik mengusung, 2 partai politik datang saja mengatakan kami mengusung mendaftarkan pasangan calon A dan B. Itu sudah bagian dari pemberkasan dan pemeriksaan boleh melewati tanggal itu, gitu ya. Begitu jadi. Jadi nggak kaku-kaku banget lah ya. Istilahnya bisa titip absen dulu. Hadir aja dulu, gitu. Ya mungkin itu ya dia yang dapat kita bincang-bincangkan pada hari ini, Bapak. Nanti jangan lupa jinglenya di sini di play ya, editor jangan lemes dong. Nanti cari jinglenya di YouTube udah ada ya Pak ya. Ada. Terima kasih. Oke, kalau begitu. Oke, jadi terima kasih banyak Pak Taufik. Sama-sama. Sudah berkenan hadir di podcast kita, sudah ngobrol banyak tentang KPU dan juga persiapan pilkada di Tangsel. Dan tentunya buat Sobat Operan yang kali ini mendengar podcast kita tentang Ketua KPU dan juga penjelasannya seputar pilkada, jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe YouTube dari Podcast Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Dan untuk itu, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kita pamit undur diri. Saya Made Adi. Dan saya Mega. Bye-bye. Operan, obrolan podcast Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Oh, yeah.